Hi. Wait a minute. Who are you? Let's go. Apa itu kepribadian? Kepribadian dalam bahasa Inggris yaitu personality yang berasal dari bahasa Latin yaitu persona. Diartikan sebuah topeng sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri pada pola perilaku individu dalam lingkungan. Nah, istilah persona ini lambat laun mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu dari individu. Pribadi atau persona dalam bahasa Latin diartikan sebagai individu sebagai perseorangan atau individu sebagai diri sendiri adalah sebuah akar struktur dari kepribadian. Istilah kepribadian dalam pengertian populer dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan atau kecakapan sosial dan kesan yang paling menonjol. Unsur-unsur kepribadian. Unsur-unsur kepribadian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa orang yang sadar yang terkandung di dalam otaknya secara sadar. Yang kedua, perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Yang ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan dorongan yang ada dalam diri manusia untuk senantiasa memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Struktur kepribadian. Yang pertama ada D atau das S, merupakan aspek biologis yang berisikan bawaan dasar atau insting. Aspek biologis kepribadian merupakan sistem yang original di dalam kepribadian, the true basic reality, dunia batin subjektivitas manusia, yang berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir termasuk insting-insting. Yang kedua, Go atau das Ich, merupakan aspek psikologis yang merealisasikan ke alam nyata. Aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan secara baik dengan kenyataan, tidak hanya membayangkan untuk menghilangkan ketegangan, tetapi mencari pada dunia nyata. Yang ketiga, superego atau das Über-Ich, merupakan aspek sosiologis yang berisikan norma-norma dan hati nurani. Aspek sosiologis kepribadian yang merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat ditanamkan melalui ajaran orang tua dengan berbagai perintah dan larangan. Tipe-tipe kepribadian. Menurut teori Jung, tipe kepribadian ada dua. Yang pertama, tipe ekstrovert. Tipe ini dicirikan dengan anak yang pusat perhatiannya selalu tertuju keluar. Yang kedua, tipe introvert. Tipe ini dicirikan pada anak yang pusat perhatiannya hanya tertuju pada dirinya sendiri dan dikuasai oleh nilai-nilai yang subjektif. Saya akan lanjut. Tipe-tipe kepribadian menurut Murray. Yang pertama, tipe otonomi, di mana pada tipe ini ditandai dengan keinginan individu melakukan sesuatu secara individu ataupun sendiri, tidak senang dibantu oleh temannya, dan tidak senang menerima perintah. Lanjut yang kedua, ada tipe affiliation, ditandai dengan kesenangannya bermain dengan orang lain, peduli terhadap orang lain, selalu dekat dengan orang lain, dan bekerja sama serta saling membutuhkan dengan teman atau kerabatnya. Lanjut yang ketiga, ada tipe soccerance, ditandai dengan sifat manja, kecenderungan mengharapkan bantuan dari orang lain, dan segala sesuatunya minta dilayani mulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Lanjut yang keempat yaitu tipe naturens, dicirikan pada anak didik yang suka menyenangkan orang lain seperti meminjamkan mainan, berbagi kado, membantu kesusahan temannya, dan membagi-bagi apa yang dimilikinya. Yang kelima, tipe aggression, ditandai dengan sikap yang agresif, tidak mau mengalah, dengan kata lain, ingin menang sendiri, mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak bisa mengontrol diri ketika mendapat gangguan dari temannya. Lanjut yang keenam, tipe dominance, di mana tipe ini dicirikan dengan kemauan yang besar untuk menguasai orang lain, mengatur, mengambil inisiatif sendiri, tampil menonjol, dan keinginan selalu terdepan atau ingin menjadi pemimpin.
Lanjut yang terakhir ada tipe achievement, yaitu tipe kepribadian yang selalu ingin tampil di depan dan berprestasi dalam bidang apapun, baik dalam bidang akademik maupun pekerjaan, serta mempunyai kemauan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan karyanya, dan kecenderungan tidak mau dibantu oleh orang lain. Lanjut, tahap-tahap perkembangan kepribadian peserta didik menurut teori psikososial Erik Erikson. Erik Erikson membagi tahapan perkembangan individu menjadi 8 tahapan, yaitu yang pertama, tahap bayi, yang dimulai sejak 0 sampai 1 tahun, di mana dalam tahap ini, seseorang berusaha mendapatkan pengasuhan dan kehangatan semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan dirinya, sehingga dapat dipercayai dan mengembangkan asa atau hope. Yang kedua, tahap usia bermain yang dimulai dari umur 1 sampai 3 tahun, di mana tahap ini merupakan masa pengungkapan diri dan otonomi serta masa untuk rasa malu dan ragu. Dalam tahap ini pula anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas dirinya dan orang tua lah yang menuntun dan mengajarkan kepada anaknya untuk mengontrol keinginannya dengan perlakuan yang penuh kasih sayang. Lanjut yang ketiga, tahap kanak-kanak awal dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun, di mana pada tahap ini anak akan belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Pada tahap ini akan mengembangkan daya gerak, keterampilan berbicara, keingintahuan, imajinasi, dan kemampuan untuk menentukan tujuan. Akan tetapi, ketika ada sesuatu hal yang tidak tercapai, maka hal ini membuat anak takut mengambil inisiatif karena takut berbuat salah. Lanjut yang keempat, tahap usia dasar sekolah dimulai sejak usia 6 sampai 12 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak akan belajar melakukan sesuatu dengan baik dalam rangka memperoleh kesenangan dan kepuasan lewat tantangan berupa target sosial dalam menyelesaikan tugas akademiknya. Pada tahap ini juga, anak akan menunjukkan kompetensinya. Jika gagal, akan merasa inferior atau rendah diri, sehingga peran dari orang tua dan guru sangat dibutuhkan, karena pada tahap inilah pembentukan pribadi anak sangat berkembang pesat, di mana mereka membutuhkan dukungan dan apresiasi dari orang-orang terdekatnya terhadap kemampuannya untuk sukses. Yang kelima, tahap remaja dimulai dari usia 12 sampai 20 tahun, di mana pada tahap ini terjadi perubahan fisik jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontradiksi. Pada satu sisi anak dianggap dewasa, tapi sisi lain anak belum dianggap dewasa. Tahap ini merupakan tahap standarisasi diri, yaitu anak mulai mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Yang keenam, tahap dewasa muda dimulai dari sejak usia 20 sampai 30 tahun, di mana pada tahap ini ditandai dengan krisis psikososial, keintiman versus keterasingan, dan pada tahap ini individu banyak mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara mendalam. Jika individu berhasil mengatasi tahap ini, maka ia akan memperoleh kekuatan dasar, yaitu cinta. Lanjut yang ketujuh, yaitu tahap dewasa menengah, dimulai dari usia 60 sampai 65 tahun, di mana pada tahap ini kebutuhan manusia bukan sekedar belajar, namun juga untuk memberikan petunjuk dan kepedulian altruistik kepada generasi muda sebagai generasi penerus masa depan, sebagai bentuk rasa peduli, dan inilah kekuatan dasar pada tahap ini. Dan yang terakhir yaitu tahap dewasa akhir yang dialami di individu yang berusia 65 tahun ke atas, di mana individu ini mengalami krisis identitas terakhir, yaitu integrity versus despair, di mana ia merefleksikan masa lalunya, membawa kebahagiaan tersendiri, dan pencarian pada masa itu mengintegrasikan tujuan hidup yang dicita-citakannya. Kepribadian itu juga mempunyai gangguan loh. Yang pertama itu ada paranoid, skizoid, dependent, skizotipal, antisosial, histrionik, narsis, ambang, menghindar, obsesif kompulsif. Nah, penyebab gangguan kepribadian itu yang pertama adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak. Yang kedua adanya riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental lainnya dalam keluarga. Yang ketiga menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang kacau, perasaan diabaikan sejak kanak-kanak. Yang empat mengalami pelecehan sejak kanak-kanak baik dalam bentuk fisik ataupun verbal. Nah, yang kelima itu tingkat pendidikan yang rendah. Yang keenam itu hidup di tengah-tengah keluarga yang berekonomi sulit. Cara menghadapi gangguan itu yaitu yang pertama psikoterapi atau dengan obat-obatan, yang ketiga perawatan rumah sakit, dan yang terakhir itu dengan perawatan rumah-rumah.